Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rusana Mawada dari jurusan Accounting angkatan 2025. Jadi di sini saya akan membahas jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Oke, oke. Jadi di sini nanti saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian, laporan keuangan, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Oke. Yang pertama ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat pendapatan dan beban yang belum tercatat atau untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa prinsip akuntansi aktual diterapkan dengan benar. Dengan demikian, pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi. Jadi, bukan ketika uang diterima atau dibayarkan. Oke, kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama, ada akun di dalam neraca saldo belum sepenuhnya benar. Kedua, belum dibuatnya dokumen pada akhir periode sehingga transaksi belum dicatat. Lalu yang ketiga, ada penjurnalan selama periode berjalan, terdapat kesalahan yang baru diketahui pada akhir periode. Oke, selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur yang mencerminkan posisi keuangan dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Oke. Nah, laporan keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, ini menunjukkan em, pendapatan dan juga bebannya. Jadi, pendapatan dikurangi beban sehingga ditemukannya laba. Oke, manfaatnya dari dibuatnya laporan laba rugi ini adalah untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, dan juga membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Lalu selanjutnya ada laporan laba ditahan. Laba ditahan merupakan modal yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu kumpulan laba dan rugi sampai saat tertentu sesudah dikurangi dividen yang dibagi dan jumlah yang dipindahkan ke rekening modal. Oke, laba ditahan ini digunakan untuk beberapa tujuan, seperti pembagian dividen, pembagian treasury stock, pembatasan laba untuk tujuan tertentu, lalu rekapitalisasi, lalu ada penyerapan kerugian. Oke, selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang dikenal sebagai neraca adalah dokumen akuntansi yang menyajikan aset, liabilitas, ekuitas suatu entitas pada waktu tertentu. Nah, laporan ini tuh memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan dengan menunjukkan sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pembiayaan aset tersebut. Jadi dari utang atau modal pemilik. Oke, fungsinya ada mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya laporan ini, perusahaan dapat mengetahui posisi utang, modal, dan aktiva pada saat tutup buku akhir tahun. Lalu ada acuan dalam membuat keputusan strategis. Perusahaan ini dapat membuat kebijakan strategis yang berdasarkan kondisi keuangan yang telah dilaporkan, baik itu dalam hal pengembangan operasional, langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan agar lebih baik dalam periode yang mendatang. Lalu, terakhir ada sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder lain. Nah, investor dapat membandingkan posisi keuangan akhir tahun sekarang dengan sebelumnya untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan. Oke, lalu ada laporan arus kas. Laporan keuangan yang merinci semua penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas selama periode waktu tertentu. Nah, komponennya ada tiga, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi meliputi penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional utama perusahaan, seperti penjualan barang dan jasa, lalu serta pembayaran kepada pemasok dan karyawan.
Lalu ada aktivitas investasi. Ini meliputi arus kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan, serta investasi lainnya. Lalu yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Itu meliputi transaksi yang berkaitan dengan modal dan utang, seperti penerimaan dari pinjaman bank atau penerbitan saham, serta pembayaran dividen dan pokok utang. Manfaat dibuatnya laporan arus kas ada untuk membantu manajemen dan pemangku kepentingan untuk memonitor kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat aliran kas yang sebenarnya terjadi. Lalu, untuk membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menganalisis pola arus kas, perusahaan dapat membuat proyeksi keuangan yang lebih akurat dan merencanakan pengeluaran serta investasi masa depan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oke, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi ini yang dari minggu lalu ya teman-teman. Yang dari video yang kemarin maksudnya. Jadi ini jurnal penyesuaian. Jadi ini kita buatnya di bawahnya jurnal umum. Jadi dikasih warna aja untuk pembeda kalau atas jurnal umum, di bawah jurnal penyesuaian. Oke. Oke. Jadi ini jurnal sorry, ini jadi transaksi yang pertama yaitu ada penyesuaian perlengkapan, yaitu perlengkapan yang terpakai sebesar 1,5 juta. Nah, jadi ini kita tulis beban perlengkapan sama perlengkapan. Beban perlengkapan bertambah di debit. Beban perlengkapan berkurang di kredit. Perlengkapan. Nah, sebentar. Perlengkapan. Peralatan. Ini perlengkapan. Oke, jadi kita tulis 1,5 juta. Ini 1,5 juta. Oke. Ini kita kasih keterangan yaitu perlengkapan yang terpakai. Lalu ini sama perlengkapan yang terpakai. Oke, selanjutnya ini ada penyusutan peralatan. Nah, eh, ini ada putih memorial. Peralatan pada tanggal 11 Juni memiliki masa manfaat selama 10 tahun dengan nilai sisa penyusutan 5 juta. Oke. Jadi mempengaruhi akun apa? Jadi mempengaruhi eh, beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan. Jadi ini jadi beban penyusutan peralatan itu berkurang bertambah di debit. Lalu akumulasi penyusutan bertambah di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke, kita tulisnya begini. Penyusutan peralatan per tahun. Jadi ini rumusnya ada harga perolehan dikurangi nilai sisa per umur ekonomi. Jadi caranya tadi kan ini tanggal 11 Juni. Peralatan 11 Juni ini 10 juta. Jadi caranya di sini sama dengan lalu ini em, dikurangi. Oh ya, jangan lupa dikurung dulu. Nanti kalau nggak dikurung, hasilnya beda guys kalau dibagi. Em, Nilai sisanya 5 juta.
langsung tulis saja 5 juta. Oke, terus dibagi, dibagi berapa ini? 10. Karena manfaat selama masa manfaatnya 10 tahun atau umur ekonominya 10 tahun. Nah, sama dengan 10 juta, sorry, dikurangi. hmm, Ini kita tulis eh usulkan tahun. Oke, sama banyak juga. Oke. Selanjutnya ada pendapatan yang masih harus diterima. Jadi telah diselesaikan perbaikan sepeda motor sebesar 500.000. Jadi ini mempengaruhi akun piutang usaha sama pendapatan jasa. Oke, piutang usaha, pendapatan jasa. Ya, kenapa nggak ditukeran ini? Karena ini masih harus diterima. Jadi tidak mengurangi jurnal umumnya. Jadi ini piutang usaha, ini piutang usaha, lalu pendapatan jasa. Oke, lalu kita tulis 500.000. Oke, sorry, 5 juta. Oke, ini kita tulis diselesaikannya perbaikan, perbaikan motor. Diselesaikan motor. Oke, dari sini kita scroll sampai bawah. Ya, udah nggak apa-apa banyak karena oke, selanjutnya. Oh, sorry, 30 Juni. Nah, jika 30 Juni ya guys. Karena ini jurnal penyesuaian, jadi berada di akhir periode. Oke, selanjutnya gaji atau upah yang masih harus dibayar. Jadi ini gaji belum dibayarkan kepada karyawan sebesar 1 juta. Jadi ini eh, mempengaruhi beban gaji dan juga utang gaji. Beban gaji dan utang gaji. Beban gaji bertambah di debit, utang utang gaji bertambah di kredit. Utang, beban gaji dan utang gaji. Ini sebesar 1 juta. Oke, oke. Ini gaji belum dibayarkan. Oke, gaji belum dibayarkan. Oke, selanjutnya, bentar, 30. Oke.
Selanjutnya, beban yang masih harus penyesuaian atas beban telepon yang masih harus dibayar untuk periode Juni 2025 sebesar 200.000. Jadi ini mempengaruhi beban telepon. Beban telepon itu bisa dibilang juga termasuk utilitas. Jadi kita kasihnya beban utilitas saja. Lalu mempengaruhi utang usaha juga. Utang usaha. Kita tulis di sini sebesar 200.000. Ini juga 200.000. Oke. Eh, beban telepon. Beban telepon yang masih harus dibayar. Gitu ya. Sama aja. Beban telepon. Oke. Selanjutnya, beban dibayar di muka. Oke. Bentar. Beban dibayar di muka. Jadi, ini yang mempengaruhi eh, akun beban sewa karena sewa di tempat untuk 1 tahun. Beban sewa. Ini, lalu ini sewa dibayar di muka. Sewa. Jadi ini caranya, tadi di jurnal umum kan ini ada sewa dibayar di muka nih. Jadi kan ini sebesar 8 juta kan. Jadinya ini di sini ada sama dengan 8 juta ini em, dibagi 12 bulan. Dibagi 12 bulan. Jadi 666,6667. Ini setiap bulannya. Oke, ini sama dengan 8 juta per 12. Karena ini selama 1 tahun, jadi 1 tahun kali 12 bulan. Itu. Ini hmm, sewa tempat selama 1 tahun. Tempat selama 1 tahun. Oke, selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Oke, bentar. Jadi, pada tanggal 28 Juni itu ada diterima uang muka untuk servis motor. Nah, lalu pada tanggal 29 Juni itu ada diterimanya surat pernyataan kalau sudah terlaksananya em, servis motor tersebut. Itu. Jadi, kita bisa tulis em, hmm, pendapatan diterima di muka. Jadi kita bisa tulis oh, jadi ini kan eh, mempengaruhi pendapatan diterima di muka
Oke, pendapatan diterima di muka. Lalu sama pendapatan jasa. Udah, ada. Bentar. Oke. Oke, jadi ini 1 juta ya. Oke. Ini, terus diselesaikannya, sorry ini per servis motor. Oke, juga diselesaikannya servis. Oke, sudah guys. Begitu, begini jurnal penyesuaiannya. Oke guys, jadi kita akan buat buku besar. Di videoku yang kemarin itu ada buku besar, cuman eh, biar teman-teman juga paham, aku buat dari awal aja ya. Oke, jadi caranya ini ke pivot table, lalu ke jurnal ini, misalnya dari ini, tanggal, sorry sampai ke sini. Nah, lalu kita oke. Oke, jadi yang eh, perlu dibuat dalam buku besar sendiri itu ada tanggal, debit, kredit, keterangan, sama akun. Nah, lalu akun ini dikasih ke filter. Lalu ini desainnya, eh, desainnya ini dikasih ke bentuk nih, mereka bentuk table. Nah, lalu setelah itu, kayak gini. Oke, jadi kita ke field atau bidang item, lalu ke ini bidang terhitung, lalu kita kasih tulisan debit aja, debit aja. Terus kita kasih if jika, berarti if itu sama dengan jika ya. Jika debit ya, kok dia tidak bisa. Mm-mm. Lebih besar dari kredit, koma, debit dikurangi kredit sama dengan nol gitu. Oke, bentar. Oke, ini kah? Oke. Oh, ini pakai ini ada dua nih kah? Sebentar ya teman-teman, ini kenapa? Ini aku.
Oh ya, pakai T2, sorry. Karena di laptop lama aku itu pakai Koma. Jadi kalau di sini pakai T2 ya, maaf. Jadi itu sangat diperhatikan sekali ya teman-teman. Oke, jadi ini ada jumlah dari debit itu. Kita ganti saldo debit. Saldo. Oke, lanjut itu lagi. Hmm, lagi. Hmm, lalu ini tulis saja bentar. Sama dengan if ini kredit ya guys. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka bentar, maka kredit dikurangi debit, bentar, oke, dikurangi debit sama dengan nol. Oke, nah gini guys, jadinya nih kita tulis saldo kredit, saldo. Nah setelah itu, sudah seperti ini kan, tinggal kalian copy-copy aja sih sebenarnya. Copy-copy sampai terus ini kasih ke sampingnya. Terus ganti akunnya. Coba di muka. Tuh. Sama. Nah, seperti itu ya guys. Bentar. Oke. Dan seterusnya.